Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adin Budi Satrio, Kepala SMAN 1 Trimo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan PU. Yang kami hormati juga di samping kiri dan samping kanan saya adalah CGP Angkatan 7. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti rapat dinas sekaligus kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dari rekan-rekan kita CGP Angkatan 7. Semoga selawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Adin sekaligus membuka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif untuk CGP Angkatan 7. Kepada Bapak Adin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati CGP Angkatan 7 4 orang yang tidak kami sebutkan masing-masing nanti akan memperkenalkan diri. Yang kami hormati rekan-rekan CGP Angkatan keempat sejumlah 10 orang yang kita semua sudah tahu di SMA Negeri 1 Trimo. Alhamdulillah mengawali kegiatan rame-ramenya CGP kita sudah mulai dengan 10 orang CGP dan alhamdulillah sudah lulus semuanya. Kami harapkan 4 orang yang akan berjuang untuk menuntaskan sekaligus meluluskan dirinya menjadi guru penggerak, diberi kemudahan kelancaran Allah SWT. Kiranya di siang hari ini sesuai dengan apa yang kita program, kita rencanakan, Allah meridhai dan memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya benar-benar bisa mentaulani beliau sekaligus sudah kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaat darinya. Ibu bapak yang kami hormati, dengan seperti ada SMA Negeri 1 Trimo berjumlah sekitar 52 orang dengan guru 42 dan staf tata usaha. Mohon maaf jika kami belum bisa menghadirkan pengurus komite untuk event ini karena Allah belum takdirkan beliau-beliaunya hadir di tempat ini karena dengan kesibukannya masing-masing. Ibu bapak yang kami hormati, berkaitan kegiatan aksi nyata yang bannernya terpampang di belakang kami, dan nanti 4 orang akan benar-benar menunjukkan aksi nyatanya dari apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan CGP-nya. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Kami berharap untuk teman-teman yang saat ini masih belum dan masih berjuang untuk mendaftarkan diri, di catatan kami masih ada Bu Erna, Bu Devi, Bu Lita, Bu Rima, Bu Novi, Bu Wuri, Bu Yanti, Pak Imron, dan teman-teman yang lain yang belum kami sebutkan. Mudah-mudahan juga diberi kemudahan oleh Allah untuk angkatan berikutnya bisa lolos untuk menjadi CGP, supaya sekolah kita walaupun kepala sekolahnya tidak berstatus kepala sekolah penggerak, tapi guru-gurunya adalah guru penggerak semuanya.
Ini yang harus kita upayakan. Kiranya dengan ridho dan berkah Allah SWT, kami berharap kegiatan aksi nyata paparan CGP ini Allah meridhai, dan atas izin seluruh stakeholder SMA Negeri 1 Delimu, kegiatan mismasi aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 untuk modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 1 Delimu Kabupaten Probolinggo dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena ini pun juga dikemas sebagai rapat dinas, maka nanti selesai aksi nyata dari beberapa teman ini nanti, maka masih ada beberapa paparan-paparan yang khusus urusan kesekolahan baik para wakasek maupun bagian-bagian yang berkaitan dengan P5 di kekurikulum. Kami beri kesempatan dulu untuk teman-teman yang melaksanakan aksi nyata. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan kegiatan acara rapat dinas sekaligus juga event aksi nyata dari teman-teman IPB supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita ikuti dengan seksama, dengan keikhlasan dan antusias yang tinggi, karena teman-teman sebanyak 10 yang sudah lulus menjadi guru penggerak kemarin pun juga didukung penuh oleh teman-teman yang lain. Kiranya untuk yang paparan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder SMA Negeri 1 Delimu. Kami sebagai kepala sekolah, walaupun tidak berstatus kepala sekolah penggerak, tetap mendukung sepenuhnya untuk kegiatan aksi nyata guru penggerak di SMA Negeri 1 Delimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sore Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya kami dari DGP Angkatan 7 SMA Delimu mengganggu waktu panjenengan untuk harusnya pulang bersama keluarga, tapi karena memang ini adalah salah satu kewajiban yang harus kami penuhi agar nanti kami bisa lulus di JKP Angkatan 7. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 7 modul 1 budaya positif di SMA 1 Delimu Kabupaten Probolinggo BPD Jawa Timur. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengetikkan di Google dulu. Kita bermain Menti dulu, menti.com, Menti, biar kita ada referensi pengantar dulu tentang langsung dikeluarkan dengan di sekolah itu. Oke. Menti, menti.com. Mentimeter, Pak. Iya. Mentimeternya untuk saya, Bu. Kalau yang untuk Anda menti.com. Untuk modelnya Bapak Ibu, saya diktikan 7630. Oke. 7630 2154. 30 2154. Oke, lanjut. Oke. Untuk yang pertama Bapak Ibu sudah Dah. monggo diisi bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Capek. Ya, mau ditulis capek Capek. agar ini jadi masukan untuk kami lagi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang guru penggerak? Guru penggerak, guru yang selalu gerak. Iya, itu sebenarnya salah satu mungkin di random lainnya. Dia mau diisi mawar pun nanti akan muncul di sini nanti. Guru, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang guru penggerak? Guru yang selalu gerak. Ya, mau ditulis Pak. Saya sebenarnya mau nyeplos tapi harus dijadiin. Berapa soal ini, Pak?
Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Capek. Oke, kalau capek silakan dulu capek. Emosi. Nah, itu ada capek, bahagia, oke. Lalu, Ya sih. ya, apalagi Bapak Ibu keburu pulang mungkin. Galau deh. Oke, ventilator ini sebenarnya bisa digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu agar anak-anak berliterasi, ya, dan bernumerasi di sini. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Cuma 2 orang ini masih capek dan bahagia. Soalnya cuma 2 Pak Rizal. Kodenya 76302154. 76302154. Bahasan hari ini. Ya, kalau di ujungnya ya ada apa kan ini kan ungkapan dari ibu semua ya. Oke. Galau. 76302154. Oke, lelah dan capek, nah muncul di sini Bapak Ibu. Galau. Hah? Next question. Next question ya. Ada yang bilang capek dikirim kamu. Nah, Oke. dengerin Besti. Ada kesel ya Bapak Ibu. Terus apa lagi? Oke, yang besar bahagia ya. Karena kita harus bahagia Bapak Ibu untuk membuat sesuatu yang melekat pada Bapak itu memang kita diharapkan bahagia. Nanti juga sama. Tujuan dari guru penggerak ini adalah mendidik siswa agar selamat dan bahagia nanti. Campur aduk, nah campur aduk ya, ada yang campur aduk nih. Mungkin nanti kan sedang diaduk-aduk. Bisa timbul Oke, saya. lanjut. Timbul saya. Iya, kamu apa? Next slide. Oke, aku tak kali. Oh, sebentar. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang guru penggerak? Inovasi tinggi. Guru penggerak itu adalah guru yang inovatif atau guru yang selalu bergerak. Ada 3 orang yang menjawab. Lagi mungkin Bapak Ibu sampai 5. Ada lagi? Push. Ayah sih. Apa lagi? Yang selalu bergerak. Oke. Apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi mungkin? Apa yang guru penggerak? Kan kita sudah punya 10 guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan impact-nya atau dampaknya di SMA 1 Trinun. Oke. Semacam dicotak. Ya, tidak apa-apa. Kan itu kan terdapat. Ada inovasi tinggi, guru yang mempunyai inovasi yang tinggi. Oke, satu lagi mungkin. Aku itu guru yang selalu bergerak. Oke, Bergerak dalam hal yang positif. bergerak dalam hal yang positif. Nah, ini guru ini kompetensinya lebih baik, ya lebih baik daripada guru yang tidak ikut mungkin ya. Nah, pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Perubahan apa yang Bapak Ibu inginkan dari guru penggerak angkatan 7? Kalau kemarin sudah ada perubahan dari guru penggerak angkatan 4, Bapak Ibu mungkin ada perubahan apa yang Bapak Ibu inginkan dari guru penggerak angkatan 7? Berubah. Mungkin lebih sabar lagi, tidak geger-geger murid mungkin ya. Atau gimana mungkin dituliskan atau membawa perubahan yang lain. Berubah karena apa? Perubahan yang Bapak Ibu inginkan terserah Bapak Ibu. Mungkin Pak Hendra mungkin banyak berinovasi di sini. Terus apa lagi perubahannya? Kalau bisa dijelaskan agak detail ya Bapak Ibu, soalnya nanti juga buat dokumentasi saya ya. Tidak bisa kan ada 25 kata. Oh, 25 kata ya berarti. Iya. Iya, karena kan gratisan ya. Gratisan. Oke, berarti keluar dari zona yang nyaman.
Ini dari Bapak Ibu ya, zona yang nyaman. Jadi nanti kita angkatan 7 coba keluar dari zona yang nyaman. Saya tidak tahu zona nyaman yang seperti apa, yang jelas mungkin zona yang nyaman ini harus tidak biasa-biasa saja gitu, nggak apa ya istilahnya, tidak ada zona yang aman. Selanjutnya masih ada 2 orang, 3 orang yang lain. Ini kan ada 18 orang ya. Iya. Berani kali berinovatif kreatif. Apalagi Bapak Ibu perubahan yang diingin Bapak Ibu inginkan? Oke. Ada lagi? Diisi Bapak Ibu? Oke. Upgrade pengetahuan, selalu upgrade pengetahuan. Ya, saya yakin guru penggerak yang mengikuti guru penggerak itu adalah guru yang selalu ingin mengupgrade pengetahuannya. Yang agar siswa-siswanya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kodratnya. Oke. Sudah, sekolahnya berprestasi ya, seperti sekolah semacam ini ya, sekolah berbagai seni, olahraga dan prestasi. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap mengikuti destinasi TGP ini? Jika siap, silakan beri pernyataan. Kalau tidak siap, ya kita harus mengakhiri. Ya siap, saya siap dan apa gitu, ya. Oke, siap. Ada yang siap, sudah ya. 2 orang sudah menulis. Terus apa lagi? Apa lagi? 2 orang, kurang 3 orang lagi. Saya minta 3 orang lagi. Ya, oke cepat. Lost, ya lost dong. Ya, gaspol. Siap dan selalu siap. Nah, siap bergerak bersama. Oke, sudah 5 Bapak Ibu, maka saya tutup ya. Kita kembali ke materi awal. Kembali ke laptop. Nah, ini saya Bapak Ibu, sudah di efek ya Bapak Ibu, mungkin tidak sama dengan yang lain. Jadi perkenalkan, nama saya Fariza Roman Kurniawan, ya, sarjana penderita dan dibirai, ya, guru PPKN SMA 1000 CGP angkatan 7 Kabupaten Probolinggo dan kelas 104 di UGP Jawa Timur. Hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, dalam diseminasi ini tentunya kami memiliki pendukung. Yang pertama adalah fasilitator kami yaitu Pak Suwondo, SPD. Beliau sekarang menjadi Kabid SMP kalau nggak salah di Dinas Pendidikan Jember. Kebetulan sebelumnya adalah kepala sekolah SMP Sumber Baru Jember. Kalau yang ini juga kepala sekolah Bapak Ibu, yaitu pengajar matematikanya adalah Pak Sugiarto FED. Beliau adalah kepala sekolah dari guru matematika di SMP 1 Atap SMP 4 1 Atap Sumber Kabupaten Probolinggo. Sedangkan yang situ sudah kenal. Profil. Oke Bapak Ibu, tahapan kegiatan diseminasi hari ini yang pertama adalah pembukaan. Tadi kita sudah pembukaan dengan pembelajaran anti-hater. Lalu yang kedua kita ice breaking, yang ketiga kita materi, yang keempat kita tanya jawab, dan kelima adalah penutup. Bapak Ibu, karena ini sudah setengah 4, maka saya percepat biar lebih cepat. Ya, kita Nah, ice breakingnya benar-benar gampang sebenarnya. Kalau saya bilang tak, berarti tangannya menganga ke atas, ya, menganga ke atas. Tak ya. Kalau saya bilang belum, tangannya mengepal. Biar ini kita latih konsentrasi ya. Lalu kalau saya bilang chest, maka jari telunjuk ke depan. Ya. Kalau saya bilang teret, tangannya bergoyang-goyang. Iya. Ya. Jadi saya nanti kalau iya, Bapak Ibu harus konsentrasi ya. Jadi kita mulai ya, Bapak Ibu 2 menit saja. Yang penting kita seru-seruan. Yang pertama, tak, chest, tak, chest. Ayo chest mana chest? Jari telunjuk ke depan. Teret, teret, dung, chest, tak, chest, dung.
itu Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, pada sore hari ini tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman murid dan rekan guru tentang pentingnya keyakinan kelas. Yang kedua, berbagi pemahaman kepada rekan guru tentang modul 1, di mana materinya adalah filosofi kehadiran peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Yang keempat adalah untuk mengajar semua rekan guru untuk mengujar budaya positif dalam lingkungan sekolah maupun kelas. Kaitannya modul 1 dengan materi yang ada, yaitu modul 1 Bapak Ibu bisa melihat ya, jadi sangat berkaitan sekali antara filosofi KAD, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Semuanya nanti kalau seandainya dipraktekkan di sekolah kita, saya yakin sekolah kita bisa menjadi sekolah favorit lagi. Oke, jadi sekolah kita akan menjadi sekolah favorit sesuai dengan jargon sekolah kita, yaitu sekolah barometer seni, olahraga dan prestasi. Modul 1 milik 1 Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan sebuah Ki Hajar Dewantara. Ingat sok sungkulodo, ingat dia melakukan sok Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani ini menjadi trademarknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat, dan saya yakin guru-guru di SMA Negeri yang kebetulan di sini lebih banyak senior pasti sudah paham betul dari lebih dari saya, yaitu Ingat Sosungklodo, Iman Demonkanso dan Tuturi Handayani, di mana di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, ya, dan Tuturi Handayani di belakang mendorong dan memotivasi. Modul 1 Bapak Ibu, guru di sini memang sebagai guru pamong. Siapa pamong itu? Pamong itu adalah orang yang ngomong, ya. Nah, orang yang menyayangi. Jadi tidak sudah dikatakan pamong, berarti tidak ada kebencian yang muncul di di hati guru jika seandainya anak melakukan kesalahan. Seperti saya tadi ya, saya sabar. Ya. Jadi saya pernah ibu saya tuh ngomong, nek dadi guru itu aja dadi jago, tapi dadi babon. Nek jago itu mesti kominter terus sok-sokan dhewe. Iki laku gitu. Kalau jadi babon, Bapak Ibu akan ngomong. Di kala hujan akan melindungi anaknya, di kala malam dia akan berusaha anaknya menghangatkan, ya. Seperti Hendra, iya, babon tapi akan belajar. Dan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak selamat dan bahagia. Di sini ada selamat dan bahagia Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pendidikan itu adalah selamat dan bahagia. Selamat maksudnya apa? Yang mengantarkan anak-anak agar dia selamat dunia akhirat gitu ya, katanya kalau guru agama. Kalau bahagia berarti anak-anak itu harus lulus dari sekolah tinggi itu harus bahagia. Bahagia ini ya tentu saja harus membawa sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai bekal di kehidupannya nanti setelah sekolah. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, tuntutannya anak itu harus bisa menjadi bagian dari masyarakat. Jangan sampai anak itu tidak menjadi bagian dari masyarakat. Kan kita tahu bagian masyarakat itu seperti apa. Ya contoh kalau mereka sudah lulus, ya berarti harus bisa terjun di masyarakat, kerja bakti dan lain-lain. Jadi anak mempunyai peranan pengganti orang tua nanti ketika terjun di masyarakat. Ayo next. Iya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada foto saya ganteng sekali di antara siswa saya. Ketika itu saya melakukan proyek Paniti dari Mensi, profil pelajar Pancasila waktu itu. Terus di sini guru pamong dan masuk penuntun seperti apa? Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tujuannya adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam karena kita berada di lingkungan bingung, berarti ya kita mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan kodrat alam mereka di daerah pesisiran ya Bapak Ibu. Terus kodrat zaman ya berarti kita harus mengajarkan kepada anak. Kalau sudah kita era digital, maka kita mau tidak mau harus menggunakan pembelajaran yang berbasis digital. Jangan untuk kemungkinan kita menggunakan pembelajaran menggunakan cara-cara yang klasik. Kenapa? Karena anak-anak itu hidup sudah beda era dengan zaman kita.
Kalau dulu buku tidak ada, kalau sekarang buku bisa di mana saja, bisa pakai Google, bisa pakai yang lain. Jadi Bapak Ibu sekarang harus lebih kreatif jalannya agar pembelajaran itu tidak membosankan seperti yang dibayangkan oleh anak. Terus pendidikan itu harus menghamba pada anak. Menghamba itu seperti apa? Bukan kita mengikuti kemauan anak seluruhnya, tidak. Tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kalau memang anak itu memang tidak bisa bernyanyi, ya tidak usah dipaksa bernyanyi. Mungkin kita mencari solusi yang lain. Kalau memang anak itu tidak bisa menghitung, ya sampai kapanpun dia tidak bisa menghitung. Seperti tadi Bu Maya tadi ketika aku pegel ambil pilihan, kosok bahasa Inggris ayam itu dibaca iam gitu ya. Terus tadi bedroom sama bathroom ya, itu yang Bu tadi Bu ya. Jadi memang harus menganggap pada anak. Jadi siswa sebagai subjek pendidikan, mana pembelajaran berusaha pada anak. Jadi kita melayani anak Bapak Ibu, bukan kita mengajarkan ini loh, ngajarkan seperti ini, bukan. Tapi kita mengikuti anak itu suka yang seperti apa. Kita seperti apa, jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, setuju. Sudah, saya sudah berbini. Iya. Oke, modul 2. Oke, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti kita bilang, kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran, kita menjadi sutradara pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Saya pernah menjadi coach cuma beberapa saja Bapak Ibu, cuma seperti ini saya juga dikatakan menjadi coach bagi guru lain, lalu mendorong kolaborasi. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan Bapak Ibu berkolaborasi dengan anak didik dan guru-guru, termasuk kita kemarin berkolaborasi untuk rekreasi. Nah, seperti itu kita juga berkolaborasi lah ya. Menunjukkan pemimpinan murid atau student agency. Jadi murid itu harus menjadi harus bisa memimpin. Kita memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi moderator dalam kelas, untuk menjadi ketua kelas, untuk menjadi pembicara dan lain-lain. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menggunakan komunitas praktisi ini adalah PR saya yang belum saya lakukan. Praktisinya adalah mungkin yang GMP, karena memang yang GMP PPKN di SMA di Kabupaten lambat bergerak. Sedangkan untuk nilai guru penggeraknya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Berpihak pada murid itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, di sini berpihaknya adalah mengutamakan perkembangan murid, membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, serta mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi memang ada konsep berbeda antara pembelajaran menyenangkan versi anak-anak dengan pembelajaran versi kita. Bapak Ibu mungkin sekedar tips saja, mungkin kalau saya ini pembelajaran menyenangkan itu biasanya membuat kontrak pembelajaran atau membuat keyakinan apa yang ada di PKN. Biasanya saya gini Bu, biasanya, tapi mohon maaf Mbak, ini kan saya praktek Mbak ya, jadi jangan dimarahin. Jadi 1 jam saya menerangkan, 1 jam bebas. Jadi anak-anak sangat antusias, setuju Pak. Jadi 1 jam bebas itu ngapain? Ya ngapain dah, kamu mau mau makan, mau minum, mau apapun terserah. Karena apa? Anak kadang tidak sarapan di rumah. Jadi saya tahu sendiri anak tidak sarapan, tapi tetap harus berada di kelas. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu. Terus 1 jamnya mereka tidak boleh saya ngomong. Kalau ketika saya ngomong, mereka harus mendengarkan saya 100%. Ya, jadi 1 jam yang mereka bebas berekspresi dan mereka boleh mendengarkan musik juga boleh di jam saya. Asalkan anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu mandiri, guru memiliki motivasi yang kuat untuk secara mandiri meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan. Nah di sini ini ada saya masih punya Lutfis ya, diseminasi calon guru penggerak angkatan 4 dulu. Jadi saya mengikuti secara mandiri diseminasi yang dilaksanakan oleh CGP angkatan 4. Jadi memang kita tidak hanya itu Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu online mencari sertifikat gitu ya, dan menambah pengetahuan dan ilmu itu juga termasuk salah satunya. Iya dong. Ya. Alhamdulillah saya juga sudah banyak mengikuti. Harus. Iya harus, karena PPKN itu memang materinya berkaitan dengan perkembangan negara, jadi harus update dan upgrade. Reflektif, guru bersifat terbuka. Di sini ada otak menganggap, jadi harus terbuka.
apa yang kelebihan dari kekurangan ketika pembelajaran. Nanti kita perbaiki bersama. Jadi kayak tadi, ternyata kalau saya berikan sesuatu yang menyenangkan bagi anak, maka ternyata tugas saya itu banyak dikerjakan oleh anak-anak. Karena apa? Karena mereka paham Pak Farizal ngasih pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya anak-anak pun melakukan hal yang sama. Saya harus menyenangkan Pak Farizal. Otomatis akan seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti tergantung dari karakteristik mapel ya Bapak Ibu. Kalau seperti saya nanti takutnya nanti ambiar, tergantung dari karakteristik mapel juga. Guru juga harus berkolaborasi. Nah ini ada gambarnya saya dengan Bu Maya waktu di kalau karena fotonya tidak ada foto. Karena saya punya Bu sama Bu Lili itu saya cari tidak ada. Ini soal ini akan membangun hubungan kerja positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Ini kayaknya RPP, konsultasi RPP waktu profil pelajaran Pancasila pakai TikTok itu dulu. Lalu guru menjalin kerjasama dan komunikasi dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid maupun komunitas praktisi. Alhamdulillah saya sudah melakukannya dengan rekan sejawat ya di grup, sudah comel sekali saya katanya Ridwan. Saya sudah, kalau komite saya belum, karena saya bukan siapa-siapa. Lalu wali murid alhamdulillah saya punya Pak Guyupan WA, karena saya wali kelas dari kelas 28. Kalau komunitas praktisi saya masih belum Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya akan menggerakkan praktisi. Saya tahu praktisi apa yang dia ya, inovatif Bapak Ibu. Guru selalu semangat dalam berinovasi. Nah ini yang harapannya Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu mengikuti perkembangan zaman, inovasinya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melakukan pembelajaran yang tidak memiliki inovasi. Harus mau tidak mau. Kalau memang anak-anak suka pembelajaran dengan memakai gadget, ya silakan diatur sendiri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pertimbangan sendiri. Jadi kalau anak-anak memakai gadget kayak kemarin saya ketika anak-anak itu ada kegiatan kelas, tadi saya nanti akan saya tunjukkan kegiatan kelas saya dalam adres yang saya bagikan. Apa itu? Udah 20 menit Pak? Oh ya, baik. Jadi saya akan mencoba hal-hal yang baru. Ya, dengan semangat berinovasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dan mutu pembelajaran serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau saya bagian pada itu ternyata anak-anak itu suka pembelajaran yang pakai HP daripada menulis tangan. Akhirnya saya dari semester yang sebelum CGP itu beralih dari yang namanya cetak menjadi apa namanya menjadi bukan buku cetak tapi infografis Bapak Ibu dalam bentuk Canva. Jadi rangkumnya dalam bentuk Canva. Modul 1-3 visi guru penggerak. Nah ini adalah Bapak Ibu tahu visi ya, namanya visi itu berarti pandangan ke depan. Jadi seorang guru penggerak itu atau seorang guru itu harus memiliki pandangan. Ada tidak ada ngomong muridku. Kalau memang dia pinternya di apa tadi ya kayak bernyanyi, yo jangan dipaksa dia untuk matematika Bapak Ibu. Saya melihat kasihan sekali kalau siswa kita dipaksa untuk tidak iso apalan matematika gitu ya atau apalan apa gitu, tapi di apa namanya harus gitu. Jadi kita harus tahu tingkat kemampuan batas maksimal siswa kita. Kabelnya jangan di dulu. Oh iya, ini gara-gara saya kan pas. Iya. Lalu visi ini menggerakkan kegiatan dan mencapai tujuan pendidikan. Dengan visi kita juga bisa menjelaskan upaya apa saja yang harus kita lakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Nah ini visi saya Bapak Ibu, mewujudkan murid yang berprofil Pancasila, mempelajari Pancasila sehingga ramah, berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Kebetulan saya ambil yang ramah karena saya berpengalaman di bidang keramahan. Rajin kejamah. Nah, maksudnya rajin kejamah itu menyentuh hati siswa. Masuk. Ya, di sini ada pendekatan atap. Ya, tidak saya terangkan Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat langsung atau nanti akan saya bagikan biar cepat. Nah, ketika seorang merasa bahagia, ini Bapak Ibu penting sekali ya Bapak Ibu. Ketika seorang merasa bahagia akan ada hormon dopamin dan serotonin, macam-macam biologi ya, yang berkaitan dengan rasa bahagia. Dilepaskan ke sistem saraf pusat atau otak kita, sehingga merasa gembira itu tanpa sadar mereka berpengaruh pada detak jantung dan pipi
terlihat lebih merona. Jadi Bapak Ibu saya sudah praktekkan ini Bapak Ibu. Olahraga sering melakukan seperti itu Pak. Iya. Oh tiap hari, oh bagus berarti. Bapak guru bener ya Pak ya? Iya. Boleh nang sekolah. Iya. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya mewujudkan kebiasaan yang ramah. Ramah ini saya indikasikan pertama karena sering salam dan sampah, sehingga pada guru ini ketika ini dilaksanakan pada guru dan murid, maka kita akan mendapatkan efeknya. Termasuk Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bagaimana cerewetnya saya ketika jam 1 malam di kelas, assalamualaikum gitu, nyocor gitu, terus habis itu tak kasih literasi gitu ya, tak kasih sesuatu poster gitu. Nah itu efeknya Bapak Ibu, saya dimanapun biasanya saya disapa oleh anak-anak saya. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri, saya kadang-kadang paling gemes sama anak yang tidak tidak taat pada peraturan, tidak memakai seragam dengan baik. Tapi insya Allah anak-anak paham. Nah ini pendekatan injury apresiatif, mengidentifikasi hal yang baik, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi. Jadi kita berbicara dari hal yang positif terlebih dahulu Bapak Ibu, agar nanti bisa dibuat visi sekolah kita. Bukan sekolah kita panca berarti ya. Ternyata pelajar berkarakter, prestasi dan budaya lingkungan sama dengan saya, cuma tetap dari kalau punya saya ada rapatnya. Ya. Lanjut. Ini tahapan Bagja yang dulu apa sih Bagja? Kita pikir kayak delman gitu ya. Ternyata bagian singkatan yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali inti, jabarkan rencana, tereksekusi. Jadi tahapan ini yang akan kita gunakan untuk mengembangkan visi sekolah kita. Ngerti dong? Atau visi. Ya. Nggak ngerti Pak ya? Nanti saya terangkan Pak, kita intens ya Pak ya? Ya. Soalnya ini waktunya Ngantuk. ya Mama harus pulang. Oke, modul budaya 1.4 budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Alhamdulillah sekolah kita sudah seperti itu. Saya lihat tadi anak-anak kita sudah melakukan menyapa siswa di pagi hari di depan gerbang, terus kita sudah melakukan sholat duhur dan lain-lain. Kebiasaan ini tentunya kalau kita berikan secara terus-menerus akan menumbuhkan karakter yang baik Bapak Ibu. Ya memang kita harus sabar untuk namanya anak. Karena apa? Kita lakukan ini terus ternyata di rumah tidak dilakukan, maka tidak ada artinya. Maka kita harus melakukan penguatan-penguatan sehingga anak itu mau memiliki kebiasaan yang positif. Nah, ini ada disiplin positif dan teori kontrol Bapak Ibu, di mana unsur utama terwujudnya budaya positif adalah yang dicita-citakan sekolah. Jadi kita harus samakan dulu Bapak Ibu antara visi sekolah dan anak-anak tadi dengan memberikan penguatan-penguatan. Jadi anak-anak perlu diingatkan apa visi dan misinya SMA 1 Drimu. Ya, dengan diberikan pengertian-pengertian. Nah, dengan berdisiplin diri, dengan cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga tujuan kita diinginkan. Terus saja Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi pendidikan itu harus ada disiplin yang kuat. Kalau tidak ada disiplin, atau tidak ada proses pembelajaran yang baik, maka sama saja bohong. Kita harus menciptakan mereka agar bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif itu akan merujuk pada nilai-nilai universal kebajikan kelas, di mana berpedoman pada pelajar profil Pancasila. Bapak Ibu yang beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, dan lain-lain. Dulu ada 18 karakter, tapi sudah dikerucutkan lagi menjadi 6. Seperti di banner itu ada profil pelajar Pancasila. Memang tujuannya itu sekarang. Nah ini ada sekedar lagu Bapak Ibu, satu mungkin dengarkan. Beriman dan
Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berartis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa anak-anak atau seseorang melakukan sesuatu itu ada teorinya ternyata. Apa itu teorinya? Nah, ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Tentunya saya lupa siapa yang menulis teori itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata mereka melakukan sesuatu itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana ada identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu kalau kita melakukan hukuman, maka akan Bapak Ibu baca di sana ada sesuatu yang menyakitkan. Seolah-olah mereka menjadi korban yang tidak mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, ya. Lalu perilaku pasif agresif yang meningkat. Ya, sedangkan kalau kita melaksanakan disiplin positif tadi, kita akan melaksanakan dua cara. Pertama kita melakukan konsekuensi dulu, lalu kita melakukan restitusi atau perbaikan terhadap konsekuensi yang mereka langgar sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa dibaca di sini. Tidak nyamannya murid untuk waktu jangka pendek. Kalau yang tadi hukuman itu jangka panjang, maka akan mengingat kalau siswa itu dihukum, guru itu ya, pokoknya ini, ya, ditengahin. Kayak saya, mungkin saya sendiri contohnya ya, Pak Faizal itu jiwit banget. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah saya akan berubah sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung Bapak Ibu. Karena memang indeks guru PKN biasanya produk-produk didik dan produk beli biasanya seperti itu karena memang penjaga norma. Oke, lanjut. Lalu di sini Bapak Ibu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Biasanya ya, takutnya di sekolah saja. Contoh kata dulu pakai apa tadi? Tidak pakai dasi dan lain-lain ya. Peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Jadi negatif. Banyak negatifnya Bapak Ibu kalau hukuman. Tapi kalau disiplin positif di sini ada banyak sesuatu yang mereka cerna. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Yang kamu yakini apa, Le? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita ajak mereka untuk berpikir agar mereka tidak merasa merasa terbebani dengan hukuman. Bapak Ibu di sini ada stimulus dan respon dan teori kontrol. Sedangkan hukuman adalah mode paksaan. Oke. Nah, awas kalau kamu dilakukan lagi ya, mode paksaan ya Bapak Ibu ya. Konsep dirinya buruk, anak menyembunyikan kesalahannya. Lalu dampak pada muridnya adalah marah, merasa bersalah dan diri dan mengasihkan diri. Ini terjadi Bapak Ibu. Dan saya yakin saya juga guru termasuk kategori guru yang baru Bapak Ibu. Saya dulu pernah di STM lebih dari menyakiti atau hukuman fisik pernah saya lakukan semua. Tapi secara perlahan saya diberikan hidayah agar saya berubah agar menjadi guru yang mengerti kodratnya siswa. Sehingga saya berusaha mengupgrade ilmu dan sampailah pada program guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata kita memberikan penghargaan itu juga tidak baik Bapak Ibu. Menurut Al-Fikon, jadi kita menjadikan hadiah kepada anak-anak. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang yang berlebihan pada anak atau orang agar sesuai dengan kita, itu juga tidak bisa dikategorikan itu adalah sebuah hukuman Bapak Ibu ternyata. Jadi konsep kita tentang hukuman itu tidak hanya bentuk hukuman fisik, ternyata penghargaan itu juga salah satu yang membuat anak berada dalam kategori hukuman. Jadi mereka akan terbiasa dengan orang tua ini ditakut sama Bu Eni kalau seandainya dapat nilai 100 matematika gitu sampai Bu Eni ya. Jadi anak itu akan merasa seandainya ada 100 berarti aku udah ada kerakhiran. Padahal seperti itu sebenarnya nggak boleh. Maka
saya dulu pernah memberikan permen atau apapun kepada anak, tapi sekarang tidak lagi. Termasuk kalau nggak salah mungkin stempel ya Bu ya. Termasuk stempel itu kan juga sama ya, penghargaan itu juga itu menurut konsep yang saya baca itu ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Stempel apa? Iya, contohnya kayak good, excellent gitu tuh. Itu termasuk. Iya, sepengetahuan saya dari PGP. Jadi kita tidak boleh memberikan anak dengan cap excellent dan lain-lain. Ya kita biasa aja, bagus kamu berarti kamu luar biasa. Ya, apa ya, tidak perlu berlebihan untuk memberikan sesuatu kepada anak. Kalau salah nanti bisa di apa ya Bu ya? Saya bertanya. Nah, Bapak Ibu, seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Mohon maaf, bukan memiliki. Maksud saya adalah ada 5 posisi kontrol guru dalam pembelajaran yang kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, harapannya semua Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Trinun ini bisa melaksanakan fungsi manajer agar anak itu istilahnya dewasa dengan pikirannya sendiri. Jadi kita posisi mana Pak Farizal Pak? Saya pernah mengalami semua posisi. Ya, jadi posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, saya juga pernah posisi teman. Saya dulu pernah nggak mau dipanggil Pak Guru. Aku sih nomor terlikur jadi SNM dulu. Celup mas kayak gitu. Ternyata membuat anak-anak lama. Akhirnya saya ubah lagi prinsip yang saya miliki dan akhirnya saya berubah sedikit demi sedikit. Karena memang guru itu kan tidak mungkin Bapak Ibu, guru yang mikir itu perlu proses yang panjang. Seperti karang gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus mendapatkan hantaman-hantaman ombak agar bisa menjadi guru yang baik. Penghukum ini memberikan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi orang-orang menjalankan posisi penghukum ini sekalian bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat digunakan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya gurunya mengancam gitu. Ya, mengancamnya kayak gimana? Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah. Ya, pembuat merasa bersalah. Jadi, ayo kali, ya, kayak tadi tayangan yang pertama tadi ya. Jadi agak sedikit memohon-mohon sedikit, tapi juga ya. Bahaya juga kalau kita membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Ada posisi teman ini membuat anak yang tadi Bapak Ibu yang agak nyolong dan agak ngelama. Dan saya ada di kelas 78 kalau saya mengusahakan lebih pada teman, kadang-kadang saya diam saja. Kalau mereka ngomongnya saya diposisikan sebagai teman mereka, biasanya cuma diam saja, tidak merespon. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bagaimana sih belajar menjadi seorang manajer yang baik. Memantau ini berdasarkan konsumsi dan konsekuensi. Biasanya pemantau itu cuma melihat saja, melihat peraturan yang ada lalu mengeksekusinya sesuai peraturan. Nah, posisi manajer ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu Bapak Ibu, karena posisi manajer ini adalah ending dari para guru penggerak. Kalau saya lihat program guru penggerak ini lebih kepada semua guru itu harus bisa menjadi konsultan kayaknya, harus menjadi guru BK, membantu guru BK untuk menyelesaikan masalah anak. Tapi pada kenyataannya gitu ya, di lapangan dengan posisi tugas kita mengajarkan materi, kita tidak bisa 100% semua anak kita layani. Jadi mungkin kita nanti bisa memilih dan memilah bagaimana kita menjadi seorang manajer, menjadi guru manajer. Ini saya lewati karena Bapak Ibu perlu diketahui bahwa anak dan kita itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kita butuh kasih sayang. Ya, siapa sih yang nggak mau disayang? Ya, kita harus juga memiliki kuasaan atau power. Jadi ada sifat egois kita kadang. Jadi kita juga memiliki kesenangan atau fun. Kadang kalau kita sudah fun dengan sesuatu, kita lupa diri juga ya. Yang terakhir adalah kebebasan. Nah, yang bertahan hidup ini pasti Bapak Ibu.
Jadi 5 kebutuhan dasar ini sangat ada di sekitar kita, bahkan kita pun juga mengalami hal yang serupa. Nah, keyakinan kelasnya kita harus bisa menggunakan keyakinan kelas. Ada deal dan kontrak di sana tertulis. Jadi siswa dan guru itu harus membuat sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin bisa saya contohkan keyakinan kelas yang saya buat bergabung dengan refleksi di paket yang saya bagikan ke anak-anak. Di sini ada refleksinya, Bapak Ibu. Ini tidak mengada-ngada, tapi saya omongkan ke anak-anak, silakan diisi sesuai apa yang kalian rasakan. Nah, di sini ada salah satu contohnya, mereka sangat suka pakai aplikasi Canva, Bapak Ibu. Ini kelas 10, 10, 7, 10, 8 yang saya ajar. Sebenarnya ada SMA yang lain saya gabungkan di kelas 10. Jadi anak-anak itu pembelajaran selalu saya menyenangkan karena selama pembelajaran tidak selalu belajar dalam kelas. Jadi anak-anak itu sebenarnya suka pembelajaran di luar kelas, Bapak Ibu. Santai, tidak terlalu serius, bahkan selama pembelajaran tidak pernah menulis katanya. Jadi tidak nulisnya karena Canva tadi. Karena memang saya tidak menekankan pada anak, yang penting kalau saya di PP Pelajaran PKN adalah sikap. Ya, pokok kamu tidak lama sama guru itu sudah cukup bagi saya. Itu penekanannya. Jadi saya tidak muluk-muluk anak-anak harus pinter, Bapak Ibu. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan tadi Bapak Ibu, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama, lalu curah dalam kelompok, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, lalu buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi namanya bukan keyakinan kelas dulu, namanya kesepakatan kelas, terpampang di banner besar-besar ada di 10.8. Karena saya wali kelas 18, meskipun anak-anak di sana banyak yang melanggar, ya nanti kita kalau ada yang melanggar, ya berarti kita restitusi, Bapak Ibu nanti. Restitusi ini bagaimana namanya daftar anak, bagaimana anak itu membuat kesepakatan baru lagi. Ya apa sih enaknya? Agar anak-anak merasa nyaman di kelas. Nah, ini menentukan keyakinan sekolah, Bapak Ibu, atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lalu keyakinan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dilakukan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kalau semuanya nanti Bapak Ibu memberikan masukan terhadap kesepakatan kelas, saya yakin nanti anak-anak sendiri yang akan mengikuti aturannya sendiri. Mereka yang buat aturan, maka mereka yang akan mengikuti sendiri. Jadi jangan sampai guru membuat kesepakatan ya kadang kita nggak enak. Iya. Jadi harus dari anak-anak. Gimana pembelajarannya? Mau gimana? Kayak kemarin. Iya Pak, enak kayak gitu Pak. 1 jam terangkat, 1 jam bebas Pak. Jadi mereka mau gulung-gulung, mau dengarkan musik, mau game terserah. Pokok di Kajian Pak Rizal harus menggarap tugas loh ya. Ya Pak. Dan alhamdulillah semester 1 sampai semester 2 ini agak berbeda. Karena mereka lebih dewasa dan saya terapkan itu di kelas yang saya ajar. Dan alhamdulillah ada peningkatan. Meskipun anak-anak yang tidak yang kumat aja gitu aja. Tapi kayak tadi bro siapa sih IPA 2 Dewi Rizky Maulana, Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi ya saya umumkan di kelas IPA 2 tadi turun kerja gitu. Terus dia WA saya, ada WA-nya. Terus dia ngomong, saya sudah Pak yang pertama Pak. Oh ya sudah, alhamdulillah. Pokoknya saya sudah lupa. Iya. Jadi dia sudah menemukan kliknya gitu. Dia menemukan kliknya. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas itu tidak terpaksa, Bapak Ibu. Pokoknya gini loh, saya tidak minta banyak, Rek. Saya mintanya kamu mengerjakan dengan semampumu. Tidak mampu, ya kamu ngomong. Toh tugas saya bikin Canva itu, Bapak Ibu biasanya berdua, Bapak Ibu. Saya tidak mengerjakan sendirian, tapi berdua. Jadi anak yang tidak punya Canva bisa nebeng ke temannya.
Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, aduh banyak sekali. Tapi kalau kita ikuti rancangannya, maka kita akan mendapatkan keyakinan kelas yang bisa dilihat. Karena ya 50 menit, 50 menit. Jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti pembelajaran itu karena apa ya? KHD itu sudah ngomong bahwa kita harus berpihak pada murid, maka muridlah yang menjadi lakon utama, baik peraturan maupun apa yang mereka inginkan. Kita itu cuma, ya wis, nggak ngono pinginnya kayak gini, coba kalau kayak gini. Jadi kita cuma mengarahkan saja. Jadi keinginan anak itu kalau bisa kita penuhi dulu. Jadi mereka pembelajarannya pengen kayak gimana? Pembelajarannya yang santai Pak, maka ya kita harus menunjukkan yang santai. Pembelajarannya mungkin kita tidak usah bawa buku Pak, ya berarti kita tidak perlu bawa buku. Tapi bagaimana mungkin kalau tidak menulis? Ya berarti kita cari cara yang lain agar anak-anak mau mengerjakan tugas. Bisa dalam bentuk Google Form juga bisa sebenarnya Bapak Ibu. Banyak aplikasi pembelajaran yang sebenarnya sudah pernah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru semua. Cuma alasannya anak-anak adalah kuota dan paket. Biasanya saya mikirnya mau sore ke pelajaran iso, ke pembelajaran kayak iso. Biasanya saya pikir seperti itu. Game online ya biasanya main kayak kemarin itu siapa 10/7 itu Aldian itu judi online. Ya memang itu dunia yang tidak bisa kita pungkiri. Kenapa kok Aldian itu main judi online? Karena tidak disaloni Bapak Ibu. Orang tuanya bisa beri ibunya, dia ikut ibunya, tapi ibunya tidak memperhatikan dia, bapaknya di gerombolan. Jadi dia biasanya dapat uang dari mana? Dari judi slot itu dia dapat uang. Tapi yang kita perlu ngasih tahu bahwa yang namanya judi, ya itu tidak baik. Ya pasti ada efeknya. Jangan tadi akhirnya anaknya ketika pelajaran main judi online, game. Sambil saya sindir-sindir, dulu semester 1 dia tidak sama sekali tidak mau kerjakan tugas saya. Tapi saya sindir dengan dikit-dikit, nih judi berapa kuota sih kamu kerjakan tanpa dan lain-lain. Itu lo berdua, kamu udah bisa nebeng ke temannya dan lain-lain. Akhirnya dia mau mengerjakan. Terus dengan pendekatan yang lain, saya sering biasanya ke anak-anak itu ya ada grup. Akhirnya kita ke rumahnya teman-temannya, ke rumah teman-teman. Jadi saya biasanya muter-muter karena saya jomblo Bapak Ibu ya. Jadi saya biasanya muter-muter ke rumahnya orang tua itu biar tahu, oh ternyata anak ini nih dari keluarga yang seperti ini. Tapi saya ke kelilingnya itu kepada anak-anak yang trouble saja, yang tidak trouble tidak usah. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting adalah segitiga atau tahapan restitusi. Jadi kita itu harus ya kayak tadi ya mungkin Bu ya. Tadi saya marah-marah tadi melihat Christian karena ada yang namanya Aldi 10.2 ini mengajak Ferdian katanya. Ternyata versinya Aldi yang diajak adalah Aldinya, bukan Ferdiannya. Akhirnya saya suruh tidak marah-marah lagi. Saya panggil dari 10.2 tadi. Terus akhirnya saya ngajak ngobrol gini. Terus ternyata kasusnya juga merokok di kelas. Ternyata merokoknya itu berkelanjutan. Terus akhirnya ditangkap sama Pak L. Terus akhirnya tadi sambil ya bukan marah-marah sih, lebih ke oh begitu ya wis. Terus gimana enaknya menurut kamu? Saya praktekkan, saya coba, meskipun aneh bagi saya gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu, 3 hal segitiga restitusi ini kalau kita lakukan secara tidak cocok di di tingkatan SMA. Karena apa? Karena anak SMA itu lebih komunal kan, mereka tuh lebih lebih suka bergerombol. Mereka mengikuti aturan yang dibuat oleh mereka sendiri, biasanya seperti itu. Terus anak-anak itu biasanya tidak suka mendapat masukan dari orang tua, masukan dari orang tua atau guru. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah membuat mereka berpikir sendiri karena mereka dewasa. Karena mereka sejatinya sudah pribadi yang merdeka tadi Bapak Ibu. Jadi mereka mau apa ya kita sebagai pamong tadi ya nututi saja.
Kita tidak bisa ngatur-ngatur mereka. Dengan cara seperti itu, nah pendekatan itu bisa masuk dan meresap pada mereka. Kayaknya habis. Ini contohnya nanti bisa lihat sendiri. Nah itu saja Bapak Ibu, saya bisa akhiri karena waktunya sudah lebih 45 menit, kayaknya lebih 50. Jadi saya akhiri. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin Bu Eni? Ada pertanyaan? Dalam hati. Tidak ada? Bu Eni? Jelas. Oh jelas. Oke, alhamdulillah berarti kalau sudah jelas saya bisa akhiri Bapak Ibu mungkin. Alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya. Saya sudah melewati satu fase lagi untuk mendekati proses PDP agar bisa lulus. Mohon dukungannya dan mohon maaf kalau seandainya nanti selama beberapa bulan ke depan masih akan merepoti Bapak Ibu semua untuk tugas-tugas CGP angkatan 7. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia untuk Bapak Guru hebat semua.